Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat tart dewasa, dibikin simple, pakai siram coklat di atasnya nih. Nanti akan saya jabarkan secara detail cara membuat campuran siram coklat seperti apa, biar kalian tahu ya komposisinya seperti apa saja nih. Nah, seperti itu ya. Untuk polesan sampingnya kita pakai polesan biasa saja. Yang belum terbiasa pakai teknik buttercream steam, jangan khawatir, kita poles-poles biasa saja, oke? Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama kita pemolesan base cake dulu. Saya pakai brownies diameter 16 cm seperti ini ya. Dan untuk lebih memudahkan melakukan pemolesan, buttercreamnya dibikin lembek dengan cara di steam sebentar, asal lembek saja ya. Tujuannya agar nanti spatulanya bisa agak licin waktu digerakkan seperti itu ya. Mengurangi remahan base cake juga, biar rontokannya nggak terlalu banyak. Nah, seperti itu tujuannya. Berhubung nanti kita akan pakai teknik polesan biasa, jadi pemolesan yang pertama ini dibikin nggak usah terlalu tebal dulu, biasa saja asal menutup base cake ya. Nah, seperti itu. Dan usahakan kalau kalian mendekor dekat dengan kompor ya, atau di dapur. Kalau mungkin punya kompor portable, nah itu bisa digunakan. Tujuannya kompor seperti ini untuk memanaskan spatula. Ini sentuhan terakhir waktu kita memoles yang pertama ya, biar nanti lebih gampang kita masuk di step yang selanjutnya. Selain untuk memanaskan pisau olesnya, kegunaan kompor untuk memanaskan buttercream, mencairkan buttercream ya, di proses buttercream steam, juga untuk mencairkan coklat seperti itu. Udah selesai, kita masuk di step selanjutnya. Ini adalah proses mewarnai buttercream. Saya pakai merek Raja Wali, kan ada 3 pilihan ya, ada merah muda, ada merah rose, sama merah cabai. Dan untuk mendapatkan warna pink yang anggun, saya biasanya pakai yang merah rose dicampur sedikit merah cabai. Jadinya seperti ini. Diaduk rata ya sebelum ini naik di atas kompor. Untuk memudahkan melakukan pemolesan, saya steam sebentar, asal lembek. Ini tidak terlalu cair, cukup lembek saja. Dengan cara di steam seperti ini ya, pakai panci double. Yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas baru panci yang ada buttercreamnya. Kalau udah keluar airnya sedikit seperti ini, udah diturunkan saja. Karena memang tujuan kita memanaskan buttercream untuk mendapatkan tekstur yang sedikit lembek, sedikit lunak. Jadi nggak usah terlalu lama ya kita mensteamnya. Kalau udah lumayan lembek, dimasukkan di dalam plastik kilon seperti ini, kita bagi. Nah, kita semprotkan di sekeliling cake. Nah, kalau caranya seperti ini, pembagiannya bisa rata ya, tidak ada yang banyak, tidak ada yang sedikit. Nah, seperti itu. Kalau kalian bisa langsung pakai spatula, dipoles-poles nggak apa-apa. Tapi biasanya untuk pemula, saya sarankan dimasukkan di dalam plastik saja, kemudian disemprotkan secara vertikal seperti ini. Memutar juga bisa, senyamannya kalian ya. Kalau saya biasanya berdiri-berdiri seperti ini ya, secara vertikal. Oke, nah kalau udah selesai pembagiannya, siapkan spatula yang dipanaskan dengan api kompor. Lebih mudah kalau kondisi spatulanya agak hangat. Oke, kayak gini. Jangan terlalu panas, jadi waktu memanaskannya itu sebentar saja. Sebentar, lalu dilap sama tisu, sekalian mengontrol sejauh mana sih tingkat kepanasannya. Jadi waktu memoles jangan terlalu panas, cukup hangat saja. Posisi spatula tegak lurus ya, mepet dengan buttercream. Ini satu sisi pisau udah belepotan buttercream, yang satu sisinya masih bersih digunakan untuk memoles lagi. Jadi saat kita memanaskan, ada 2 sisi pisau yang bisa kita gunakan secara bergantian. Oke, kalau udah kotor semuanya, dilap sama tisu, siap-siap dibakar kembali. Nanti prosesnya akan terus berulang seperti ini ya. Dilap sama tisu, dibakar, lalu dilap lagi, kita rasakan. Jangan sampai terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas, waktu kita memoles, hasil polesannya akan muncul semacam kayak efek-efek air. Nanti tidak cantik hasilnya. Oke, udah kondisi hangat ya spatulanya. Kita cari bagian mana yang masih harus perlu dipoles lagi. Nah, kita lanjutkan prosesnya seperti ini ya. Satu sisi udah kotor, digunakan sisi yang sebaliknya. Seperti itu. Jadi 2 sisi pisau digunakan secara bergantian ya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus berulang sampai kita mendapatkan hasil polesan yang bagus. Oke. Oh ya, tempo hari saya juga pernah bikin tutorialnya cara memoles buttercream mulus, halus, gampang, cepat, rapi seperti apa. Udah saya bikinkan videonya ya. Ada yang pakai teknik
api kompor, ada yang pakai segelas air panas. Tujuannya itu kalau kita pakai segelas air panas, kondisi spatulanya juga kan ikut hangat ya waktu dicelup-celupkan. Nah seperti itu. Kalau pakai air panas agak ribet sih menurut saya, mesti merebus air dulu. Jadi saya biasanya kalau bikin tutorial pakai api kompor saja, lebih praktis ya. Oke. Nah seperti itu. Kembali ke polesan. Yang bagian atasnya, yang sisi pinggirnya ini dibikin agak melengkung ya, soalnya nanti kita akan bikin lelehan coklat yang pendek-pendek seperti itu. Jadi untuk bagian yang atas, yang sisi tepinya dibikin agak lengkung, jangan tajam. Kalau udah selesai bisa dilap tatakan tatnya, kita masih di step selanjutnya. Memanaskan coklat, kita bikin coklat siram. Nggak endorse ya, kalau mungkin kalian ingin tahu apa sih merek coklat yang saya pakai yang merek Colata. Kan ada yang Colata Dark, ada yang warna. Pilih yang dark saja seperti ini ya. Komposisinya untuk cake diameter 16 cm, saya pakai 100 gram coklat blok. Nah, ini adalah susu UHT yang saya gunakan. Kalian bisa pakai yang UHT coklat atau yang putih. Terserah, saya biasanya pakai yang coklat. Komposisinya, berhubung nanti kita akan bikin lelehan yang pendek-pendek, perbandingan coklat sama susu UHT adalah 1:4. Kalau coklat bloknya 100 gram, berarti komposisi susu UHT-nya cukup 25 ml saja. Seperti itu ya. Kalau kalian ingin bikin lelehan yang panjang-panjang, perbandingannya 1:3. Misalnya 100 gram coklat blok, nanti susu UHT-nya bisa 30 lebih dikit seperti itu. Oke. Kalau udah tercampur rata, dimasukkan di dalam plastik, disemprotkan seperti ini. Kalau udah sampai di tepi pinggir, stop melakukan penyiraman, digetar-getarkan tatakan tatnya biar ini turun secara perlahan. Pelan-pelan saja. Kita bikin efek lelehannya dengan menggunakan sisa coklat yang masih ada di plastik. Disemprotkan sedikit saja, biar nanti lelehannya yang turun itu pendek-pendek seperti itu ya. Oke, kayak gini. Jadi waktu menyemprotkan tadi, waktu menyiramkan pakai coklat siramnya, kalau udah sampai di tepi pinggir, pelan-pelan saja. Seperti itu ya. Untuk lelehannya bisa kita bantu dengan cara menggetar-getarkan tatakan tatnya. Udah selesai ya, kita masuk di step selanjutnya. Ini adalah topping yang digunakan. Ada Nexstar, Good Time, sama Pocky. Pilih yang kemasan ekonomi saja, nggak usah terlalu besar-besar ya kemasannya. Yang cuma isinya 3 atau beberapa gitu. Untuk cerinya juga 2. Cara mengaturnya seperti ini. Pocky, Good Time, baru Nexstar. Sampingnya ditancapkan cherry yang udah kita kasih penyangga tusuk gigi ya, biar tidak roboh nih cerinya. Oke, seperti itu ya cara penempatan toppingnya. Sekarang kita bikin pita dari fondant, pakai warna merah seperti ini ya, biar warnanya tidak sama dengan cover cake-nya tadi. Nah, untuk ukuran pitanya dibikin agak besar seperti ini. Oke, untuk ukurannya tadi sekitar 5 x 12 cm ya, persegi panjang kayak gini. Untuk efek yang lebih cantik bisa dikasih garis-garis dengan menggunakan ujung cutter. Nah seperti ini biar nggak polos-polos banget ya. Antara satu ujung dengan ujung yang lain bisa dipertemukan di tengah seperti ini. Lalu di bagian tengahnya lagi bisa ditekuk, ketemunya di tengah lagi. Diperhatikannya videonya biar waktu dijelaskan saya juga nggak bingung nih kata-katanya. Nah kayak gitu ya. Untuk bagian pitanya bisa dikasih ikat dari fondant juga, kecil saja. Nah, dikasih sedikit olesan air minum. Kemudian fondant yang kecil ini semacam kayak ikat pitanya dipertemukan lagi di bagian belakang seperti ini ya. Untuk simpul pitanya. Nah, seperti ini. Oke, untuk lemnya pakai air putih biasa, air minum. Nggak usah pakai lem yang lain. Oke, sederhana saja ya. Sekarang kita bikin ulir panjang. Ini nanti semacam kayak pita yang panjang, tapi saya kasih bentuk ulir saja seperti ini ya, digelintir. Lalu kalau udah jadi dilingkarkan di cake bagian bawah di sepanjang ini ya, yang dekat dengan tatakan tatnya. Dan untuk perpotongannya antara satu ujung dengan ujung yang lain, ini nanti tempat untuk menaruh pitanya. Oke, biar lebih rapi ya, sambungannya nggak kelihatan. Kalau udah selesai bikin pitanya, sekarang kita mencetak huruf dari fondant juga. Gilas fondant agak tipis, dikasih sedikit taburan maizena biar permukaannya agak kering ya. Lalu digunakan untuk mencetak. Nah seperti itu. Untuk huruf-huruf yang tidak bisa keluar dari cetakannya, bisa dikeluarkan pakai tusuk gigi. Dicongkel secara perlahan seperti ini ya. Kalau tadi kan kondisi fondantnya udah kering,
ada sedikit taburan maizena. Biasanya kalau dicongkel seperti ini bisa lebih mudah keluarnya. Oke, sisihkan dulu untuk cetakan hurufnya. Sekarang kita bikin hiasan love kecil pakai cetakan fondant seperti ini. Ada dua ukuran ya, cetakan yang sedang sama yang paling kecil. Saya pakainya seperti itu, bikin dua-dua. Lalu ini adalah spikel yang digunakan. Untuk model spikel sesuai stok yang kalian punya saja. Kalau nggak punya yang warna pink kecil-kecil seperti ini, bisa pakai model yang lain. Kegunaan spikel ini untuk mempercantik saja, untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Dan cara menempelkannya seperti ini. Iya, tadi saya belum sempat menjelaskan ya untuk kondisi coklatnya. Kalau kalian menyiram coklat, kalau ingin dikasih cetakan huruf seperti ini, tunggu coklatnya agak kering dulu ya. Jadi antara waktu kita menyiram coklat sampai waktu menempelkan hurufnya itu kasih jeda sekian jam, pokoknya sampai kondisi permukaannya agak kering baru digunakan untuk menempel topper-topper yang lain. Jangan langsung nempel, kalau kondisinya lembek nanti jelek hasilnya. Kasih jarak sekian jam. Dan hasilnya seperti ini nih, simple tapi cantik. Warna pink ketemu dengan coklat siram. Ini ada perpaduan warna yang saya suka banget. Kontras gitu ya. Lalu untuk toppingnya juga gak terlalu rame di bagian atasnya, dibikin simple. Misalnya memang kalau kita bikin model yang dewasa nih temanya, usahakan jangan terlalu banyak hiasan. Dibikin sederhana saja tapi berkesan di hati. Kalau saya sih biasanya seperti itu ya. Kecil sih cake-nya, untuk ukuran keluarga pas kalau kita bikin dengan diameter 16 cm seperti ini. Gimana, susah atau gampang tutorialnya? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya dari awal sampai akhir. Pokoknya kalau lihat videonya jangan loncat-loncat. Ini udah melalui proses edit yang saya bikin serapat mungkin. Hal-hal yang penting saja yang saya jabarkan di sini ya. Jadi kalau lihat videonya full saja, tuntasin saja, jangan sampai ada yang dilewatkan seperti itu nih. Oke, udah selesai tutorialnya. Makasih untuk yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi ya di tutorial selanjutnya.